Kita akan belajar matematika kelas 9 dengan topik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu sifat-sifat yang ada pada fungsi kuadrat, yaitu terdiri dari pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, dan nilai optimum yang terdiri dari minimum dan maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Dan yang kedua itu adalah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan menggunakan sifat-sifat grafik yang di atas. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan bahas sifat-sifat pada grafik untuk pembuat nol fungsi. Nah, di sini pada grafik y sama dengan fx, memotong sumbu x itu pada titik A dan B, di mana koordinatnya itu adalah x1,0 dan x2,0. Nah, di sini memotong sumbu x itu syaratnya adalah y itu sama dengan 0. Jadi pada koordinatnya nilai y sama dengan 0. Nah, di sini kedua nilai x tersebut membuat fx menjadi 0. Sehingga fx itu kan sama dengan y ya, menjadi 0. Oleh karena itu, x1 dan x2 disebut dengan pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol fungsi itu pada nilai x-nya, yaitu x1 dan x2. Nah, di sini pembuat nol fungsi itu sama untuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, itu berarti nilai fx sama dengan 0. Yang seperti saya bilangkan tadi di atas. Dengan demikian, dari fungsi tersebut itu dapat kita bentuk persamaan kuadrat dalam x, yaitu dia seperti ini. Jadi fx-nya itu sama dengan 0, sehingga dia bentuknya menjadi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya persamaan ini itu bisa kita selesaikan dengan cara faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus-rumus yang terdapat pada persamaan kuadrat, yaitu rumus ABC. Untuk sifat yang kedua itu bisa kita lihat dari persamaan sumbu simetri. Nah, di sini sumbu simetri grafik y sama dengan x sama dengan fx melalui titik tengah dari x1 dan x2. Jadi dia di sini misalkan ini adalah suatu fungsi kuadrat. Nah, ini adalah pada sumbu x yang melalui sumbu x, di mana ini adalah x1 dan ini sebagai x2. Ini yang dilaluinya. Nah, kemudian yang dikatakan dengan persamaan sumbu simetri itu adalah garis ya, garis yang melalui titik tengah ya, yang melalui titik tengah dari x1 dan x2. Jadi di sini ini adalah sumbu simetri yang membagi dua grafik sama besar. Jadi di sini sumbu simetri grafik tersebut itu bisa kita peroleh dari x1 tambah x2 per 2. Jadi di sini formulanya adalah x ya sama dengan x1 tambah x2 per 2. Nah, kemudian kita bisa perhatikan pada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 terdapat sifat, yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Penjumlahan dari akar-akar dari persamaan kuadrat itu bisa kita buat, yaitu min b per a. Dengan demikian, persamaan sumbu simetri grafik tersebut bisa kita nyatakan sama, yaitu x sama dengan min b per 2a ya. Jadi ini adalah untuk persamaan sumbu simetrinya. Kita memiliki formula x sama dengan min b per 2a. Untuk nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi kuadrat itu adalah, perhatikan di sini pernyataannya, titik balik minimum atau maksimum pada grafik fungsi kuadrat yaitu m terletak pada sumbu simetri. Oleh karena itu, nilai minimum fx atau y itu bisa kita peroleh jika x digantikan dengan min b per 2a. Jadi dia seperti ini. Untuk mencari nilai minimum atau maksimumnya itu berarti kita mencari f dalam kurung min b per 2a. Jadi fungsi f terhadap nilai x-nya yaitu min b per 2a. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi ini bisa seperti ini. Jadi ini adalah suatu fungsi kuadrat yang berpotongan pada titik x1 dan x2. Nah, di sini
sumbu simetrinya adalah berupa garis X ya. X sama dengan min B per 2A. Yang dikatakan nilai minimum atau maksimum adalah yang berada pada puncaknya di sini. Kalau ini yang kita peroleh ini adalah nilai minimum. Jadi kalau nilai maksimum itu adalah yang kita peroleh jika kurvanya menghadap ke bawah. Nah, ini yang dikatakan dengan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi kalau misalkan kurvanya terbuka ke atas berarti kita memiliki nilai minimum. Jika kurvanya terbuka ke bawah berarti yang kita miliki adalah nilai maksimum. Jadi nilai maksimum yang kita peroleh itu bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan terhadap fungsi dari si fx yang diberikan. Jadi f sama dengan min b per 2a dengan memasukkan nilai x yaitu sumbu simetrinya. Nah, di sini ya kita bisa peroleh rumus itu juga berlaku untuk menentukan nilai maksimum jika grafik Y sama dengan fx terbuka ke bawah seperti yang saya katakan tadi di sini ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja nanti nilainya ke dalam fungsi kuadratnya. Nah, setelah kita bisa menentukan sifat-sifat yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di sini menggambar grafik fungsi kuadrat untuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu bisa kita gunakan dan menggunakan sifat grafik. Nah, untuk membuat grafik fungsi y sama dengan fx itu bisa kita lakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu x. Jadi itu di situ adalah dengan syarat y-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita peroleh titik potongnya pada sumbu x. Nah, kemudian itu adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, yaitu 0,y. Jadi di sini pada sumbu y syaratnya adalah x sama dengan 0. Dia kalau berpotongan pada sumbu x itu berarti y sama dengan 0. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus x sama dengan min b per 2a. Jadi ini dia. Nah, yang keempat itu adalah dengan menentukan nilai maksimum atau minimum dari koordinat titik balik dengan mensubstitusikan x-nya ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi x yang kita peroleh itu adalah dari min b per 2a. Oke, nah kita akan langsung ke soalnya untuk lebih memahami teori-teorinya sebelumnya. Di sini diberikan fungsi y sama dengan 5 ditambah 4x dikurang x kuadrat dengan daerah asalnya. Jadi di sini dibatasi daerah asalnya itu adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 6, di mana x itu adalah elemen bilangan real. Pertanyaannya adalah tentukan pembuat nol fungsi, yang kedua persamaan sumbu simetri, kemudian koordinat titik potong dengan sumbu y, kemudian nilai maksimum, kemudian koordinat titik balik maksimumnya. Jadi kalau koordinat titik balik maksimum itu disebut dengan koordinat titik puncak. Dan yang terakhir itu adalah daerah hasil dari suatu fungsi. Nah, untuk yang pertama kita akan buat yaitu adalah pembuat nol fungsi. Ya, kita akan jawab untuk yang pertama pembuat nol fungsi. Jadi kalau pembuat nol fungsi ini syaratnya adalah y sama dengan 0. Jadi kalau kita punya dia fungsinya adalah y sama dengan 5 ditambah 4x dikurang x kuadrat. Nah, yang pertama kita buat dulu ke dalam bentuk umumnya. Jadi si x kuadrat ini kita pindahkan ke depan dengan dia persesuaian dengan tanda dan koefisiennya. Maka di sini adalah min x kuadrat ditambah 4x ini pindah ke belakang ya ditambah 5. Jika di dalam satu ruas perpindahan itu tidak terjadi perbedaan tanda, tetap sama sesuai ini. Nah, kemudian berarti di sini ya min x kuadrat ditambah 4x tambah 5 ini bernilai sama dengan 0.
Nah, di sini langkah selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa mencari nilai X-nya di sini. Nah, kita bisa yang pertama menggunakan yang namanya rumus ABC. Kemudian yang kedua adalah pemfaktoran secara langsung, atau yang ketiga adalah menggunakan sifat kuadrat sempurna. Nah, di sini kita akan menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, di sini karena dia di sini koefisien dari si X kuadrat ada negatif 1, alangkah baiknya jika kita buat dia ke dalam yang positif, ya, positif 1. Maka bagaimana kita mengubahnya itu dengan dikalikan dengan negatif 1. Jadi setiap unsurnya kita kalikan negatif 1, maka ini adalah negatif X kuadrat dikali negatif 1 itu adalah X kuadrat. Ini dikali negatif 1 menjadi min 4X, kemudian adalah min 5, sama dengan 0. Oke, nah kebetulan ini fungsinya adalah fungsi yang gampang untuk difaktorkan. Jadi karena ini sudah X kuadrat ya, koefisiennya 1, maka bisa kita buat seperti ini. Ini X, ini X. Nah, kita akan cari ya dua angka di sini yang memenuhi fungsi kuadrat. Jika kita kali dengan negatif 5 dan kita jumlah, itu hasilnya adalah negatif 4. Kita cari dua angka yang jika kita kali itu hasilnya adalah negatif 5 dan kita jumlah itu adalah negatif 4. Maka angka yang kita peroleh itu adalah 5 ya, negatif 5 dan 1. Jadi berarti min 5 dan 1 berarti positif 1. Kenapa negatif 5 kali 1 itu adalah negatif 5. Ini adalah untuk kalinya. Kalau ini itu adalah untuk jumlahnya. Negatif 5 tambah 1 itu adalah negatif 4. Oke, maka ini sama dengan 0. Maka pembuat nolnya ini kita peroleh X dikurang 5 sama dengan 0 ya. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini X-nya itu adalah 5 dan X-nya itu adalah negatif 1. Jadi ini X1, ini X2. Oke, nah kita sudah peroleh untuk pembuat 0 fungsinya, yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Kemudian persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri untuk yang kedua itu bisa kita peroleh dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Oke, nah kita perhatikan lagi di sini fungsi kuadratnya. Kita harus bisa juga tentukan yang mana nilai A, B, dan C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu di sini adalah negatif 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari X, yaitu di sini adalah 4. Kemudian C itu adalah konstantanya yang di sini tidak ada variabelnya, yaitu 5. Maka kita masukkan nilainya. X sama dengan min B nya itu bernilai 4, A nya adalah min 1, berarti 2 dikali negatif 1. Maka di sini kita peroleh sumbu simetrinya X sama dengan negatif 4 per negatif 2. Maka kita peroleh negatif dibagi negatif itu adalah positif, 4 dibagi 2 adalah 2. Maka di sini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Oke, kemudian di sini koordinat titik potong dengan sumbu Y. Untuk koordinat titik potong dengan sumbu Y ini memiliki syarat ya, X sama dengan 0. Jadi kalau dia pembuat 0 fungsi, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kalau dia titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Oke, untuk yang ketiga, maka untuk fungsinya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 ya, kita substitusikan X nya sama dengan 0, maka di sini negatif 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 5. Maka Y sama dengan di sini adalah 5. Maka koordinat yang ini kita peroleh dia adalah 0,5.
5. Ini tadi 5,0, ini 0 min 1,0. Kemudian nilai maksimum dari suatu fungsi. Untuk nilai maksimumnya itu kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai x ya di sini pada persamaan sumbu simetrinya itu ke dalam fungsi kuadratnya. Maka untuk yang keempat nilai maksimum. Nah, bagaimana kita peroleh ini bisa menentukan nilai maksimum atau minimum? Itu dengan cara melihat koefisien dari si x kuadrat. Nah, di sini koefisien dari si x kuadrat itu adalah bernilai negatif. Artinya kalau dia bernilai negatif, maka kurva akan terbuka ke bawah. Sehingga titik puncaknya di sini itu memiliki nilai maksimum. Jadi kalau misalkan dia terbuka ke bawah, yang kita miliki nilai optimumnya adalah yang maksimumnya. Maka di sini kita peroleh untuk y-nya itu dengan cara mensubstitusikan x sama dengan dalam fungsi kuadratnya, yaitu y sama dengan negatif dari 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 ditambah 5. Maka y sama dengan negatif 2 kuadrat, maka itu kita peroleh adalah negatif 4. Ya, negatif biru karena ini yang dikuadratkan adalah 2-nya saja. Ditambah ini 8 ditambah 5. Oke, maka kita lihat y sama dengan negatif 4 ditambah 8 itu adalah 4. 4 ditambah 5 adalah 9. Sehingga nilai maksimum fungsi itu adalah y sama dengan 9. Nah, untuk koordinat titik balik maksimumnya itu bisa kita langsung pasangkan titik koordinatnya, yaitu x, y-nya, yaitu untuk x itu kita peroleh dari sumbu simetri, dan y itu kita peroleh dari nilai maksimum y yang kita peroleh untuk nomor 4 di sini. Jadi itu adalah 2,9. Ini untuk koordinat titik balik. Nah, di sini jika kita sudah memperoleh nilai-nilai dari pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, koordinat titik potong maksimum dan koordinat titik balik maksimum, maka kita sudah bisa menggambarkan grafik dari fungsi kuadratnya. Maka kita perhatikan di sini. Nilai yang kita peroleh tadi untuk titik potong terhadap sumbu x ya, itu adalah di sini min 5,0, yang di sini adalah min 1,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y adalah ini 0,5. Kemudian untuk dia sumbu simetri itu adalah x sama dengan 2. Maka kita peroleh ini dia. Kita tarik garis lurus yang sejajar dengan sumbu y ya pada titik ini. Jadi untuk sumbu simetrinya itu adalah ini. Ya, ini untuk sumbu simetrinya x sama dengan 2. Kemudian untuk dia nilai maksimum itu kita lihat dari y sama dengan 9. Nilai titik pada puncaknya, nilai tertinggi dari sumbu x-nya di sini berada pada y sama dengan 9. Kemudian untuk koordinat titik puncaknya itu adalah titik koordinat 2 ya, 2,9. Nah, kita tarik aja garisnya ini 2,9. Nah, ini tadi sudah kita peroleh. Untuk selanjutnya adalah kita menentukan daerah hasil dari fungsinya. Jadi di sini daerah hasil. Daerah hasil itu berarti merupakan nilai-nilai dari si y-nya. Jadi nilai si y-nya ini dari kita harus menentukan intervalnya. Nah, kita ketahui di sini untuk y-nya itu tertinggi adalah 9 jika diketahui x-nya sama dengan 2. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu untuk dia domainnya atau daerah asal. Untuk daerah asalnya sendiri itu adalah min 2 sampai 6 ya. X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 6.
Maka untuk nilai X di sini 2, maksimumnya kita peroleh 9, memenuhi untuk nilainya di sini karena X sama dengan 2 terdapat pada domainnya. Maka untuk Y maksimal itu adalah 9. Nah, kita sekarang mau menentukan Y minimumnya. Nah, Y minimumnya itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai X minimum yang terdapat pada domainnya. Maka di sini kita substitusikan untuk Y minimum adalah F-2 dalam fungsinya, yaitu tadi ini dia min X kuadrat tambah 4X tambah 5. Min X kuadrat tambah 4X tambah 5. Kita substitusikan negatif dari negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 kemudian tambah 5. Maka ini kita peroleh negatif 2 kuadrat adalah 4 dikali min itu adalah min 4. 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8 tambah dengan negatif 8 artinya dikurang 8 ditambah 5. Jadi kita peroleh adalah negatif 12 ditambah 5, maka kita peroleh adalah negatif 7. Jadi ini untuk daerah hasilnya itu terdapat pada interval negatif 7 sampai dia 9, atau kita baca X lebih dari atau dengan negatif 7 dan kurang dari atau sama dengan 9. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.